Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. Semangat. Kok lemes? Sudah sarapan? Sudah. Coba, kalau memang sudah sarapan, coba mana semangatnya? Semangat lagi. Pagi, 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 luar biasa. Baiklah, sebelum kita pembelajaran, coba dikondisikan dulu kelasnya. Mejanya ada 3 sampah di kanan kiri, di laci. Kalau ada kasih waktu untuk beres-beres dulu. Yuk, silakan dibawa keluar sampahnya. Yuk. Kebersihan itu merupakan salah satu bagian daripada iman. Jadi, kalau kelas kita kotor, mana mungkin kita bisa belajar dengan fokus. Bisa jadi sampah di laci, jadi sarang nyamuk, dan debu. Sayangkan kalau nyamuk itu sedikit, bisa jadi kan cuma berdarah dan sebagainya. Sudah? Ya? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mohon kepada Yang Maha Kuasa, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mudah diterima. Untuk itu, Bapak selalu pimpin doanya. Mengawali pelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Baiklah, kita akan absensi dulu untuk hari ini ya. Alda, Nazla, Arel, Viola, Aspa, Kadipa, Giri, Bunga, Mutia, Bunga Nadia. Bunga, tolong baginya bunga, dimasukin bunga. Dari depan kelihatan dulu. Tolong ya bunga. Suci, Fiona, Egi, Hadir Pak.
Kalau dalam lokal itu apapun atribut di atas kepala wajib dilepas. Ya. Gali, Hadir Pak. Rahmat, Hadir Pak. Arif. Hadir. Oke, hadir semuanya ya. Gimana? Sudah siap belajar? Coba keluarkan buku ekonominya. Oke. Baiklah, pada pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari tema yaitu kebutuhan manusia serta kelangkaannya sumber daya alam. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, ada yang ingin Bapak tanya kepada kalian, apakah orang tua kalian bekerja di rumah? Ya. Ayah bekerja? Kerja. Ibu bekerja? Kerja. Oke, bagus. Berarti kedua orang tua kita sudah menjalankan salah satu kegiatan ekonomi. Yang ingin Bapak tanyakan, kenapa orang tua kalian bekerja? Kenapa? Untuk membiayai kebutuhan keluarga. Untuk memenuhi kebiayaan untuk membiayai kebutuhan keluarga. Ada yang lain? Apa itu? Kalau tidak kerja, tidak makan Pak. Kalau tidak kerja tidak makan. Apa itu? Memenuhi kebutuhan sehari-hari Pak. Memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada yang lebih? Ada yang lagi? Apa kemudian? Pak. Mencari uang. Nah, jadi kegiatan orang tua kita bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, mencari uang, menafkahi keluarga. Itu merupakan salah satu contoh kecil kegiatan ekonomi dalam lingkungan keluarga. Coba kita bayangkan kalau orang tua kita tidak bekerja, apa yang terjadi? Tidak makan, tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang lain? Kalau orang tua kita tidak bekerja, otomatis tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Kalau kebutuhan hidup kita tidak bisa terpenuhi, apakah bisa kita bekerja? Apakah bisa kita sekolah dan sebagainya? Jadi pada pembelajaran hari ini, kenapa orang tua kita bekerja? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu satu, pengertian ilmu ekonomi. Dua, ada yang tahu? Ada yang tahu? Mampu menganalisis pada pagi hari ini yang pertama kepada kalian, setelah kita pembelajaran nanti, yang Bapak ingin dari kalian yaitu satu, mampu menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, mampu menganalisis kebutuhan serta kelangkaan sumber daya alam. Yang ketiga, mampu menyusun skala prioritas kebutuhan hidup masing-masing. Ini yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Ini merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat? Apa Mas? Coba kita speaking dulu yuk. Pertama Bapak akan mencontohkan. Nanti kalau ada yang berani memimpin, Bapak suruh berbuat. Yuk semuanya.
Sebab yang Bapak suka itu merupakan karbohidrat. Jadi tidak ada nasi, bisa diganti dengan jagung, ubi dan sebagainya. Revisi merupakan salah satu kebutuhan, tapi sebagai sarana informasi. Di antara dua gambar ini, yang paling pokok kebutuhan nasi atau revisi? Nasi. Bisa kita bayangkan kalau kita tidak makan, apakah kita mampu untuk bekerja? Kita mampu untuk berpikir? Jadi kebutuhan manusia yang paling utama itu adalah kebutuhan dari dalam diri dulu, yaitu kebutuhan pokok nasi sebagai karbohidrat tertinggi. Di samping nasi ada yang lain, ada sayur, lauk dan sebagainya. Ini merupakan contoh kecil kebutuhan. Sekarang pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber dari yang tersedia. Pengertian ilmu ekonomi. Kembali ke awal tujuan pembelajaran, kita akan membahas yang pertama pengertian ilmu ekonomi, yang kedua mampu menganalisis kebutuhan manusia serta kelangkaan sumber daya alam, yang ketiga mampu menyusun skala prioritas berdasarkan kebutuhan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Di gambar ada tiga, satu gambar orang tanam padi atau persawahan, yang kedua yang ketiga pabrik. Dari ketiga gambar di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga gambar di atas merupakan salah satu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Dengan orang tua kita bekerja di sawah, sawah menghasilkan padi. Padi diproses menjadi beras. Beras dimakan oleh kita, itulah yang bisa dijadikan sebagai pemenuh kebutuhan kita sehari-hari. Gambar yang kedua, pasar. Pasar merupakan salah satu sektor pertumbuhan ekonomi yang paling besar di Indonesia. Kenapa? Di pasar itu menunjukkan semua aktivitas jual beli, tawar menawar, dan sebagainya. Dengan kita bekerja di pasar, kita menghasilkan uang. Dengan kita berjualan di pasar, kita menghasilkan uang. Uang itu apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Yang ketiga, pabrik. Di Indonesia merupakan salah satu sektor industri terbesar di Asia Tenggara. Ada baju, sepatu, tas, mobil, dan sebagainya. Dengan kita bekerja di pabrik, kita mendapat uang. Uang itu apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dapat gaji, dapat beras, beli susu anak, dimakan oleh anak. Itu merupakan salah satu contoh kegiatan ekonomi yang terkecil di lingkungan keluarga. Itu terkait ilmu ekonomi. Yang sekarang ke materi berikutnya, pengertian kebutuhan. Pengertian kebutuhan termasuk di tujuan pembelajaran kita yang nomor 2, mampu menganalisis kebutuhan serta kelangkaan sumber daya alam. Itu pengertian kebutuhan. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani dan jasmani. Kepuasan rohani dan jasmani. Kepuasan jasmani dan rohani. Rohani berarti roh, jiwa, pikiran. Kalau jasmani, fisik. Itu olahraga, kalau rohani tadi pusat pemikiran kita. Dimaksud berarti pikiran. Semakin banyak masalah yang terpikirkan, semakin stres. Itu kebutuhan. Jadi kita itu dapat yang kedua, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Jenis-jenis kebutuhan. Jadi jenis kebutuhan bisa masuk di tujuan pembelajaran kita yang ketiga. Mampu menyusun skala prioritas berdasarkan kebutuhan masing-masing. Jenis-jenis kebutuhan. Nanti kita bahas satu persatu. Jenis-jenis kebutuhan itu ada apa? Ada berapa? Ada yang tahu? Jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan, ada yang paham? Apa sih jenis-jenis kebutuhan itu? Sebelum Pak bahas jenis-jenis kebutuhan. Apa?
disingkat dengan su. Yang kedua, kebutuhan berdasarkan sifat jasmani dan rohani yang disingkat dengan si. Yang ketiga, kebutuhan berdasarkan waktunya. Waktunya sekarang atau waktunya yang akan datang yang bisa kita ambil wa. Yang keempat, kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya. Tadi dicontohkan oleh temannya, primer, sekunder, dan tersier. Itu merupakan contoh kebutuhan tingkat intensitasnya. Oke ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan subjeknya, yaitu individu dan kelompok. Kebutuhan berdasarkan subjeknya dibagi menjadi dua, kebutuhan untuk diri sendiri atau kebutuhan kelompok yang digunakan orang banyak. Dapat kalian lihat di layar monitor. Yang pertama ada pena, jam tangan, kacamata, sepatu. Itu merupakan contoh kebutuhan individu. Ada yang bisa contohkan yang lain? Tidak. Apa? Cici, HP, topi, gelang. Ada yang lain? Baju, jilbab, parfum. Nah, itu merupakan salah satu contoh kebutuhan individu. Kenapa? Itu milik kita sendiri. Jam punya kita sendiri, pena punya kita sendiri. Itu merupakan contoh individu. Sekarang yang kedua, kebutuhan kelompok. Yang pertama, jalan raya. Kedua, sekolah. Ketiga, rumah sakit. Kenapa dibilang itu kelompok? Karena ketiga contoh yang di depan ini digunakan oleh orang banyak. Digunakan oleh orang banyak. Rumah sakit ada yang konsul kesehatan, ada yang berobat, ada yang lahiran, ada yang operasi. Itu merupakan kebutuhan orang banyak. Sekolah ini kan menampung banyak ragam latar belakang siswa. Dalam satu kelas ini 20 orang, latar belakang kita beda-beda. Kenapa? Ada orang tuanya bekerja sebagai petani, ada orang tuanya sebagai pegawai dan sebagainya. Disatukan di dalam kelas. Jadi rumah sekolah merupakan salah satu sarana kebutuhan kelompok. PAUD kelompok, TK kelompok, SD, SMP, bahkan perguruan tinggi itu merupakan salah satu contoh sarana kebutuhan kelompok. Dari ketiga gambar di atas, jalan raya, sekolah, rumah sakit, ada yang bisa mencontohkan? Contoh bandara dan stasiun, apa? Kantor polisi, mall, cowok, mana yang laki-laki? Pabrik, apa? Tempat parkir. Nah, itu merupakan salah satu contoh berdasarkan subjeknya. Ada kebutuhan individu, ada kebutuhan kelompok. Sekolah merupakan salah satu kebutuhan kelompok. Oke. Kalau jam tangan, pena, laptop itu merupakan kebutuhan individu. Dia milik dia sendiri, bukan milik orang banyak. Oke. Yang sekarang materi berikutnya, kebutuhan berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada jasmani, yang kedua ada rohani. Lihat, kebutuhan jasmani, fisik. Berarti untuk menjaga fisik kita sehat, kita harus berolahraga, makan sehat 5 sempurna, menjaga pola tidur cukup, tidak meminum minuman alkohol, tidak merokok dan sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh kebutuhan berdasarkan fisik atau badan, raga, ya, badan. Terus yang kedua roh itu pemikiran. Kalau kita tidur, kita sama seperti orang meninggal. Kenapa? Berdoa. Makanya sebelum tidur wajib berdoa, wajib ambil wudhu. Kalau belum sholat isya dulu, doa baru tidur. Jadi pada saat tidur kita sama seperti orang meninggal, roh kita berjalan. Nah, jadi rohani itu roh. Kalau pemikiran kita banyak stres, yang gemuk bisa jadi kurus, yang pintar bisa jadi linglung dan sebagainya. Nah, untuk menjaga agar kita itu stabil, rohani kita
kita bisa meningkatkan diri kepada yang mampu puasa, refleksi, hiburan. Kalau ada masalah bisa cerita dengan teman yang terbaik. Jangan curhat A, B, C diceritain. Bisa berubah dari topik A bisa jadi topik B. Apalagi kalau ada masalah curhatnya di media sosial. Itu jangan. Kalau ada masalah, apalagi masalah pribadi, keluarga, dan yang di atas apa tempat yang paling bagus. Ini pengalaman Pak pribadi. Pada saat Pak mau ikut tes, Pak berdoa, ya Allah ya Tuhanku, latar belakang aku ini orang susah. Kalau memang ada bagian aku di sini, tolong angkat derajatku. Alhamdulillah 560 nilai Pak itu sudah lumayan dibandingkan kawan-kawan Pak. Jadi kalau tidak ada masalah jangan sering-sering curhat dan kawan. Kalau seperti itu kawan saya. Oke, next kembali ke topik. Lanjut ke kebutuhan berdasarkan waktunya. Terbagi menjadi dua, kebutuhan sekarang atau kebutuhan yang akan datang. Contoh kebutuhan sekarang, kalau kita lagi sakit, kita minum obat. Kalau kebutuhan yang akan datang, kita menabung. Siapa yang punya tabungan? Yang sudah punya celengan, dari tahun berapa? Harus punya celengan. Nanti kalau kita sudah tamat dari SMA mau kuliah, aku sudah punya modal nih, mau masuk fakultas kedokteran. Aku punya modal nih, mau masuk fakultas hukum. Jadi dari ini, kalau bisa dari ini kita sudah mulai program menabung. Sisihkan uang jajan, walaupun itu cuma 1.000 ataupun 500 rupiah. Tapi kalau jajan banyak. Buatlah program untuk kebutuhan yang akan datang. Lalu Pak mengajar sekarang ini merupakan kebutuhan sekarang atau yang akan datang? Karena Pak menyampaikan materi langsung ke kamu. Kalau kamu privat, itu menyampaikan langsung ke kamu. Oke? Itu kebutuhan berdasarkan waktunya, yaitu sekarang yang akan datang. Tabungan merupakan tabungan berdasarkan yang akan datang. Tabungan. Yang ketiga, kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya. Tadi sudah dijawab sama temannya. Ada primer, sekunder, tersier. Siapa yang bisa mencontohkan kebutuhan dari 3 soal itu? Primer, sekunder, dan tersier. Coba, siapa bisa menunjukkan salah satu contoh dari 3 itu? Bukan primer. Apa itu? Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, contohnya yaitu Nasi, jagung, lauk, kan? Oke, keren. Terus, ada yang lain yang berani mencontohkan kebutuhan sekunder? Sekunder, apa itu? Jam, keren. Sekarang tersier. Tersier, kebutuhan tersier. Tuh, dia. Kebutuhan tersier adalah barang mewah seperti mobil, pesawat, Dan lain-lain. dan lain-lain. Oke. Dari materi ini kalian sudah bisa memahami bahwa kebutuhan berdasarkan intensitas itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama kebutuhan primer, kedua kebutuhan sekunder, ketiga kebutuhan tersier. Kita bahas yang pertama kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah merupakan salah satu kebutuhan wajib yang tidak bisa ditawar. Kenapa? Karena kebutuhan primer itu merupakan kebutuhan pokok. Kalau kita tidak bisa makan, apa mungkin kita bisa belajar? Tidak kan? Jadi, kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang tidak bisa diganggu juga, mutlak harus dipenuhi. Contoh, sandang, pangan, papan. Pangan, apa contohnya? Nasi. Sandang, baju. Papan, rumah. Bisa rumah, bisa kontrakan, bisa apartemen dan sebagainya. Jadi sebelum memenuhi kebutuhan sekunder, kita wajib memenuhi kebutuhan primer dahulu. Kalau primer sudah bisa mencakup, bisa sudah mengatasi masalah tersebut, kita bisa masuk ke sekunder sebagai kebutuhan
kebutuhan pelengkap. Kebutuhan pelengkap. Jadi primer, sekunder. Kalau sekunder belum bisa dipenuhi, jangan sekali melangkah ke sekunder. Kenapa? Menderita, memaksakan diri untuk ke sekunder. Contoh kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan pelengkap, contohnya TV, handphone, kipas angin, terus AC, laptop, lagi, komputer, kipas, kompor dan lain-lain. Itu merupakan salah satu contoh kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap. Sekarang tersier. Tersier merupakan salah satu kebutuhan memang untuk mengangkat intensitas sosialnya di masyarakat. Kenapa? Semakin tinggi kebutuhan tersiernya, tingkat sosial di masyarakat semakin tinggi. Contoh kebutuhan tersier itu kebutuhan mewah. Yang tadi disebutkan, pertama tadi mobil, emas, diamond, motor, jet pribadi dan lain-lain. Itu merupakan salah satu contoh kebutuhan tersier. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Udah dipahami? Jadi, nanti ada soal harus bisa dijawab. Ya. Next ke materi selanjutnya, yaitu pengertian kelangkaan. Berarti kita masuk di tujuan pembelajaran yang nomor 2. Nomor 2, mampu menganalisis kebutuhan serta mampu memahami tentang kelangkaan sumber daya alam. Pengertian kelangkaan masuk di materi pembelajaran kita yang kedua. Mampu menganalisis kebutuhan dan kelangkaan manusia. Apa sih yang dimaksud dengan kelangkaan? Kelangkaan dapat diartikan sebagai terbatasnya sumber daya sehingga mengakibatkan manusia tidak bisa mencukupi. Itu kelangkaan. Contoh kelangkaan yang ada di daerah kita apa? Listrik, terus air, minyak tanah, apa lagi? Yang sering halus, gas, ada lagi? Daerah kita pernah nggak kelangkaan bahan pokok? Pernah? Minyak sayur, beras pernah nggak kita kelangkaan? Ada barang kok harganya tinggi, ada kan? Itu merupakan salah satu contoh kelangkaan terkecil di lingkungan kita sehari-hari. Sekarang kita lihat contoh kelangkaan dan faktor-faktor penyebab. Faktor-faktor penyebab terjadinya kelangkaan itu ada 5. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berarti manusianya semakin banyak, faktor produksinya sedikit. Manusianya semakin banyak, faktor produksinya sedikit. Jadi tidak berbarengan. Semestinya kalau pertumbuhan 10, faktor produksi 10, dia balance. Tapi pertumbuhan penduduknya 20, produksi 10. Jadi kan lebih tinggi pertumbuhan penduduk daripada produksi. Jadi faktor penyebab terjadinya kelangkaan itu yang pertama pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang kedua, kemampuan produksi yang rendah. Coba sebutkan beberapa contoh pabrik yang kamu ketahui yang dia memproduksi. Pabrik sawit itu dia memproduksi minyak, gas, apa lagi? Baju, ada lagi? Sepatu, pabrik tas, jam dan sebagainya. Jadi faktor penyebab terjadinya kelangkaan itu kemampuan produksinya itu rendah. Jika suatu pabrik minyak tadi bisa dicontohkan mampu menghasilkan minyak dalam satu hari itu cuma 10 liter, sedangkan kebutuhan manusia itu 15 liter, otomatis akan terjadi kelangkaan. Jadi pemenuhan bahan kebutuhan itu kurang, tingginya permintaan daripada
sekarang. Sulawesi banjir bandang, Aceh tsunami, Padang banjir, Sumatera Barat banjir, 4 Lawang kebakaran hutan, di samping kantor Dispora. Itu merupakan salah satu contoh faktor terjadinya kelangkaan. Gempa bumi di Jogja 6, skala Richter, membawa perantakan gedung dan segala macam. Jadi dengan adanya bencana alam itu otomatis kegiatan ekonomi terhenti. Contohnya Pak pedagang, tadi kita polisi ada musibah gempa, belum tentu Pak mau jual, pakai bisnis sendiri, yang lain belum. Itu menyebabkan terjadinya salah satu kelangkaan oleh bencana alam, tingginya permintaan, kurangnya pemasukan. Itu contohnya faktor penyebab terjadinya kelangkaan bencana alam. Yang keempat, perbedaan letak geografis. 4 Lawang daerah tandus, daerah subur. Tandus. Contoh daerah subur adalah Jolo, Bengkulu, Jolo itu Bengkulu, bisa jadi Bandung, Bogor, Cianjur. Itu merupakan salah satu contoh daerah geografisnya tinggi, bagus faktor geografisnya. Jadi kalau kita tanam cabai di lahan biji, mungkin di buru-buru jadi terus. Kalau di Palawang mesti disiram, mesti ditanam dalam-dalam, mesti dirawat. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh faktor geografis. Kalau Palawang rendah, ubi ditanam tumbuh. Kalau Palawang, ubi ditanam kayu, ya mati. Kenapa? Faktor geografis Palawang. Nah, dengan terjadinya faktor geografis, otomatis harga yang akan ditawarkan pun tinggi. Contoh yang dari tanah dalam, cabai, kobis, kacang buncis, tomat. Kalau kita masuk dari daerah luar, mungkin dari Padalarang 5.000 nyampai di daerah kita bisa 10, bisa 15 dan sebagainya. Jadi itulah merupakan salah satu contoh faktor penyebab terjadinya kelangkaan yang didasari dari letak geografis. Yang kelima, pandemi. Waktu pandemi kalian kelas berapa? Kelas 7. Enak pandemi, apa enak tatap muka? Kenapa? Bisa berinteraksi, dapat uang jajan, keren ini. Terus bisa bersosialisasi. Jadi pandemi merupakan salah satu bencana alam yang menyebabkan terjadinya kelangkaan yang paling parah seluruh dunia. Jutaan manusia mati, ribuan pabrik tutup oleh pandemi, ratusan ribu tenaga kerja di PHK, pemutusan tidak kerja dengan alasan pandemi tidak mampu bayar. Jadi pandemi merupakan suatu bencana alam yang super dahsyat. Kita mau ngobrol dengan teman aja dibatasi, pakai masker, apalagi pabrik. Jadi semoga pandemi sekarang sudah lewat, kita bisa bangkit, kita bisa membangun Indonesia seperti dulu lagi. Oke? Tak semangat? Semangat? Oke, sedikit dulu yuk, kayak lagi. Nanti harus lebih semangat. Yuk, ikutin Pak ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai kita.
piramida kebutuhan. Jadi, yang wajib kalian penuhi yang pertama itu kebutuhan primer yang terdiri sandang, pangan, dan papan. Contohnya sembako, ada minyak, baju, rumah, beras, gandum, gula. Itu merupakan salah satu contoh primer yang wajib dipenuhi di lingkungan keluarga. Tingkatan kedua, sekunder, sebagai kebutuhan pelengkap. Jadi sudah primer dia naik ke sekunder. Kalau cewek ada parfum, make up. Kalau cowok minyak wangi, minyak rambut, kacamata, Rexona, apalagi jam tangan, body lotion. Itu merupakan salah satu kebutuhan pelengkap. Yang ketiga, kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Jadi tersier itu merupakan salah satu kebutuhan mewah untuk mengangkat tingkat status sosialnya tinggi di lingkungan masyarakat. Semakin banyak dia makan perhiasan, sosialnya semakin tinggi. Semakin bagus mobil yang dibawa, sosialnya semakin tinggi. Semakin bagus rumah yang dilihatkan, sosialnya semakin tinggi. Dengan kata lain, orang kaya. Ya? Jadi ini contoh piramida kebutuhan. Dapat belanja sudah itu ada TV, kipas angin, laptop, kulkas, mesin cuci, pergi ini, parfum, make up, dan sebagainya. Kalau kebutuhan primer ada sandang, pangan papan itu ada gandum, ada baju, rumah. Rumah itu harus sandang, pangan papan. Kalau kita punya rumah, otomatis kita ngontrak. Jadi kalau kita tidak tinggal di mana, mau tinggal di mana, jadi harus. Contoh piramida kebutuhan. Primer, sekunder, dan tersier. Oke? Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Paham? Baiklah, kalau kalian memang sudah memahami materi yang Pak sampaikan, kita mempunyai salah satu tugas yang akan membuat kalian berpikir, berdiskusi antar teman dengan memperlihatkan tentang pasar menjelang bulan Ramadan. Kenapa sih harga pokok itu naik? Nanti Pak bagikan soal, kalian kerjakan sekelompok, diskusikan, presentasikan, dan harus ada tanya jawab antara kelompok. Apa bisa dipahami? Oke, yang untuk per kelompok, Pak yang akan menentukan nama-namanya sebab Pak tahu dengan kemampuan kalian. Kalau kalian memilih sendiri, aku sih nanti ini tidak berjalan waktu diskusinya. Jadi untuk diskusi ini, Pak yang menentukan siapa per kelompok. Ya, nanti nama-nama yang Pak sebutkan bisa mengambil posisi per kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Untuk kelompok 1, tolong dengarkan. Rahmat, ada Arif, Fiona, Viola, dan Anggi. Itu kelompok 1. Paham? Paham. Untuk kelompok 2, ada Deni, Mutia, Aspa, Mulia. Ada orangnya? Ada kan? Sudah masuk di luar? Oke, berarti siap ya. Untuk kelompok 3, Egit, Gali, Nadia, Nazla, Suci. Kelompok 4, ada Bagus, Jani, Nazla, dan Farel. Untuk kelompok 5, ada Rio, ada Mili, ada Alda dengan Bunga. Ada yang disebut nama-namanya? Sudah bisa? Sudah tahu kelompoknya? Sudah tahu temannya? Bisa bekerjasama? Bisa? Oke, untuk ini Pak persilakan untuk membentuk kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3 silakan ambil posisi tempat yang kalian merasa nyaman. Nanti Pak yang akan membagi
LKPD-nya. Berkelompok. Nama-namanya sudah jelas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Terus kelompok itu harus ada moderator, harus ada penyaji, harus ada narasumber, dan harus ada penjawab. Ya, kita duduk ini. Sudah? Kelompok berapa ini? 1, ini kelompok 2, ini 3, 4, 5, dan ya? Oke, Bapak akan membagikan lembar kerja per kelompok. Tolong diskusikan, amati dan cermati soal. Jika kalian memahami materi yang saya sampaikan, kalian mampu untuk menganalisis topik diskusi kita pada hari ini. Ya. Kelompok 5 ya. Kalian perhatikan di lembar KKPD, coba lihat ke depan. Tolong tulis nama-nama kalian. Halo. Tadi ya, di lembar KKPD itu ada 1, 2, 3, 4. Tulis nama kalian dan di kolom ini tulis kelompok. Biar Pak bisa menilai kemampuan kerja kelompok diskusi yang kalian presentasikan hari ini. Bisa? Bisa. Pak kasih waktu yang cepat tampil lebih awal presentasinya. Ya. Ini buku cetak ekonomi. Kalian bisa lihat di buku cetak untuk menjawab soal LKPD yang kita bahas. Oke. Kelompok berapa yang dapat? Kelompok 1 ya? Kelompok berapa ya? Belum dapat buku? Ya. Oke, selamat bekerja. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Tapi kalau lihat dari materi yang Pak buat sudah cukup mendiskusikan tentang kenaikan harga
Sudah berani tampil? Siapa? Oke. Waktu siapa ya? Kalau diskusi. Kalau berdiskusi dengan baik dengan temannya, agar kalian bisa menampilkan diskusi yang lebih bagus. Diskusi yang terbaik apa ribut dari Pak? Oke. kilogramnya ini naik menjadi 28.000
setiap bulan-bulannya. Begitu juga dengan cabai besar yang naik dari Rp33.000 menjadi Rp35.000. Dan yang paling tinggi kenaikannya ada di harga cabai rawit, yakni dari Rp65.000 menjadi Rp75.000. Serta harga daging ayam broiler yang biasanya berada di kisaran Rp28.000 menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Fenomena naiknya harga sembako dalam Ramadan sepertinya dianggap hal yang wajar. Hikmah, salah satu pedagang sembako di pasar Pataan mengakui menaikkan harga cabai rawit lantaran harga kulakan yang juga ikutan naik, serta ditambah dengan stok cabai merah yang rusak akibat hujan. Kulakannya naik banyak, ya mau gak mau harus saya naikkan, katanya. Selain harga daging ayam, kenaikan juga terjadi pada minyak curah. Patah, salah satu penjual sembako di pasar besar Pasuruan mengaku per hari harga minyak tersebut naik menjadi Rp16.000 per liter dan harga sebelumnya Rp15.000. Semuanya naik, telur ayam dan minyak curah ini juga naik tempatnya. Sementara itu, menanggapi kenaikan beberapa harga sembako menjelang puasa, Kabid Pengembangan dan Perdagangan pada Disperindak Kabupaten Pasuruan, Bisa Kristiani, menegaskan bahwa hal tersebut selalu terjadi di setiap tahunnya. Menurut kelompok umum, apa yang menyebabkan terjadinya fenomena kenaikan harga menjelang bulan Ramadan? Karena meningkatnya permintaan pasar, karena di bulan Ramadan banyaknya keperluan yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, terjadinya kenaikan harga menjelang bulan Ramadan. Kedua, menurut kelompokmu, apa yang harus dilakukan pemerintah supaya tidak terjadi kenaikan harga dan kelangkaan barang menjelang bulan Ramadan atau menjelang Lebaran? Yang harus dilakukan pemerintah agar tidak terjadi kelangkaan dan kenaikan harga menjelang bulan Ramadan adalah dengan gencar melakukan kegiatan pasar murah. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Saya kami silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. 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
30.000. Contoh yang lainnya itu seperti harga cabai yang tadinya 35.000 naik menjadi 40.000. Fenomena naiknya harga sembako di bulan suci Ramadan dianggap hal yang wajar dan perdagangan mengakui naiknya harga sembako karena bahan pokok yang langka. Jadi, menurut kelompok kami, dari fenomena di atas penyebab terjadinya kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan ada 7, yaitu 1. Permintaan masyarakat yang meningkat, tetapi tidak diikuti dengan kesiapan pasokan barang. 2. Kenaikan biaya distribusi. 3. Psikologi pasar menjelang Ramadan. 4. Lonjakan harga bahan minyak atau BBM. 5. Gangguan transportasi. Soal yang kedua, jawabannya 1. Menurut kami yaitu permintaan yang meningkat dari konsumen, kenaikan distribusi, dan psikologi pasar menjelang Ramadan. Contohnya kelangkaan barang seperti minyak goreng, kelangkaan beras, adanya kelangkaan akibat gagal panen ketika musim kemarau yang berkepanjangan. Kelangkaan telur bisa terjadi karena permintaan pasar yang meningkat drastis dan lain sebagainya. Baiklah, itulah yang disampaikan dari Mutia. Di sini apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kepada Anda dari kelompok 5 kami silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 ingin bertanya, apakah hari kedua Idul Fitri bisa juga terjadi kenaikan harga? Baik, kepada Anda silakan masuk, kami akan mencari jawaban. Kelompok 2 sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 5? Ya. Sudah siap? Kelompok 5 bisa didengar jawaban dari kelompok 2? Coba perhatikan jawaban dari pertanyaan kelompok 5 yang akan dijawab oleh peserta diskusi kelompok 2. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Anda. Pada ini kami persilakan. Bisa saja terjadi karena hal yang mengganggu proses produk. Misal, jika suatu daerah mengalami kebanjiran, maka tanaman cabai akan rusak dan mengakibatkan kelangkaan, maka menyebabkan harga cabai naik. Atau suatu daerah mengalami gempa bumi, maka bahan pangan yang susah didapatkan akan mengalami kenaikan harga. Baiklah, kepada Anda kami sudah dimengerti, ataupun jelas, sudah jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Kelompok 5 sudah jelas menjawab dari kelompok 2 bahwa tadi di garis besari terjadinya kelangkaan itu oleh faktor bencana alam. Sudah? Sudah dipahami, Pak? Sudah dipahami? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan. Baiklah, kami sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ke kelompok 3, 4, 5. Kelompok 5 dulu, kelompok 1 siapa yang ingat? Kelompok 3, oke. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat ikhlasannya kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Menteri sebagai guru ekonomi dan teman-teman yang hadir di hadapan kita hari ini. Baiklah, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dari hari ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama sebagai moderator dan di sebelah kiri saya ada teman saya
kami akan dibacakan oleh Suci. Pada Suci, silakan. Baiklah, saya akan memaparkan hasil diskusi kami pada hari ini. Sudah kita ketahui bahwasanya setiap tahun menjelang bulan suci Ramadan, harga bahan pokok pasti mengalami kenaikan yang signifikan. Misalnya, harga minyak yang awalnya 10.000 per kilo ini naik menjadi 20.000 per kilonya. Contoh lainnya yaitu harga beras yang awalnya 10.000 per kilo kini naik menjadi 17.000 per kilonya. Fenomena kenaikan harga barang ini sudah biasa di kalangan masyarakat. Namun ada sebagian masyarakat kelas menengah ke bawah merasa keberatan dengan ini. Para pedagang pun mengaku menaiknya harga sembako dikarenakan kelangkaan bahan pangan dan juga meningginya tingkat permintaan daripada konsumen. Jadi, menurut kelompok kami, dari fenomena di atas penyebab terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga bahan pokok di bulan Ramadan dikarenakan meningkatnya permintaan bahan pangan di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan biasanya. Para pedagang mengaku naiknya harga barang kebutuhan pokok dikarenakan naiknya harga sewa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut bahan pokok dari para produsen. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Pemasaran mengatakan kenaikan harga ini tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Hal itulah yang menyebabkan naiknya harga bahan pangan di bulan Ramadan. Kenaikan bahan pangan juga dapat disebabkan perilaku masyarakat yang cenderung konsumtif, tercermin dari tingginya inflasi bahan makanan setiap tahunnya. Adapun solusi dari pemerintah yaitu dengan melakukan operasi pasar murah untuk meminimalisir gejolak kenaikan harga beras di pasaran. Dan meski harga bahan pangan diprediksi tidak stabil, pemerintah menjamin kesediaan atau stok akan tetap aman dan tidak terjadi kelangkaan bahan pangan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, kita sudah menyimak dan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok kami tadi. Jika ada yang kurang jelas dan ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan kepada teman-teman mengajukan pertanyaan. Ya. Kepada kelompok satu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad dari kelompok 1. Kenapa selalu terjadi kenaikan harga di hari raya atau hari besar? Terima kasih. Untuk sementara pertanyaan dari Ahmad Ade dari kelompok satu akan kami tampung dulu. Mohon beri waktu untuk kami menjadi jawabannya. Ya, kasih waktu 5 menit untuk dia diskusi dulu dari kelompok 1. Kelompok 3, dan saya belum jawab dari kelompok 1. Siapa? Ya, kita ya. Baiklah, kepada Ahmad Ade dari kelompok satu mohon disimak jawaban yang akan kami sampaikan. Ya, karena hal itu dapat disebabkan meningkatnya permintaan barang, tetapi pasokan barang tidak siap. Adapun meningkatnya kebutuhan dan permintaan masyarakat untuk mempersiapkan pembiayaan, permintaan barang meningkat, tapi tidak disertai dengan kesiapan pasokan barang. Mengatur pasar antara penjual yang bersaing dan menaikkan harga. Belanja kemudian terhadap terhadap barang kebutuhan pokok. Oke.
4. Silakan bacakan diskusimu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Rudi karena telah membimbing kami untuk materi hari ini. Pada hari ini persilakan kelompok 4 ingin mendiskusikan hasil kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman kami, yaitu Harapan saya Bapak Sarwak. Saya Nana Budina. Saya Daniel Firman. Oke, dan saya Nazla Niki. Sebelumnya di sini kami izin untuk kalian memberikan kami waktu untuk kelompok kami akan menyampaikan dan atau memaparkan hasil diskusi yang telah disampaikan oleh Pak Rudi tadi. Kami akan membacakan untuk diskusi akan dibacakan oleh teman kami, yaitu Bagus. Untuk Bagus, waktu dan tempat kami persilakan. Kenaikan harga pasar jelang Ramadan, jumlah harga sembako alami kenaikan. Jelang datang bulan suci Ramadan, sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di Pasuruan mengalami kenaikan. Kenaikan ini terjadi pada harga telur ayam, daging ayam, cabai besar, cabai rawit dan harga tomat. Seperti di pasar Pandangan, misalnya telur ayam broiler yang awalnya seharga 27 per kilo ini naik menjadi 28. Begitu juga dengan cabai besar yang naik 4.000 dari 33 menjadi 35.000. Dan yang paling tinggi kenaikan adalah di harga cabai rawit, yakni dari harga 25 menjadi 75 per kilo, serta harga daging yang broiler yang biasanya berada di kisaran 28 menjadi 35 per kilogram. Fenomena naiknya harga sembako jelang Ramadan tidak dianggap hal yang wajar. Hikmah 45, salah satu pedagang sembako di pasar Kembangan mengaku kenaikan harga cabai rawit lantaran harga melakukan yang juga ikut naik, serta ditambah dengan stok cabai merah yang rusak akibat hujan. Tulakan yang naik banyak, yang mau nggak mau harus saya naikkan. Selain harga daging ayam, kenaikan juga terjadi pada minyak curah, Batam 48, salah satu penjual sembako di pasar besar Pasuruan mengaku per hari ini harga minyak tersebut naik menjadi 16.000 per liter dari harga sebelumnya 15.000. Semuanya naik, telur ayam dan minyak curah ini juga naik, lengkapnya. Sementara itu, menanggapi kenaikan beberapa harga sembako menjelang puasa, Kabid Pengembangan dan Perdagangan pada Disperindak Kabupaten Pasuruan Mita Kristiani menegaskan bahwa hal tersebut selalu terjadi di setiap tahunnya. 1. Menurut kelompok umum, apa yang menyebabkan
Sudah siap kelompok 4? Sudah ya? Untuk kelompok 2 tadi ya? Coba perhatikan teman-teman menjawab dari pertanyaan kelompokmu. Oke, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, ini saya pada akhirnya akan menjawab pertanyaan dari bagian Anita Aureli. Menurut dari kelompok kami, karena selalu terjadi peningkatan permintaan pada saat tertentu dan sudah pasti selalu terjadi. Itulah dikatakan dengan kewajaran. Mungkin bisa dapat kami sampaikan untuk Anita Aurelia. Gimana? Sudah jelas kelompok 2? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kelompok? Siap? Ya. Oke, tunjukkan karyamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin membacakan hasil presentasi dari kelompok kami. Sebelum memasuki pemaparan materi, perkenalkan nama saya Audrey Fasamila sebagai moderator, dan saya Nia Rizkina, dan saya Bukhari Nulis. Dan saya Yusufiano. Baiklah, pemaparan materi akan dibacakan oleh saudari kita bersama Nia Rizkina. Saudari kita silakan. Saya akan memaparkan hasil diskusi pada hari ini setiap tahun setiap menjelang bulan suci Ramadan. Harga bahan pokok pasti mengalami kenaikan. Misalnya, harga ikan yang awalnya Rp20.000 naik menjadi Rp30.000. Dan contoh berikutnya, harga tomat yang tadinya Rp30.000 naik menjadi Rp90.000. Fenomena naiknya harga sembako di bulan suci Ramadan dianggap hal yang wajar. Dan pedagang pun mengaku naiknya harga sembako karena bahan pokok yang langka. Apa yang menyebabkan terjadinya fenomena kenaikan harga menjelang bulan Ramadan? Menurut hasil dari kelompok kami, kenaikan harga bahan pangan lain menjelang puasa disebabkan naiknya permintaan masyarakat yang tidak diikuti dengan jumlah ketersediaan bahan pangan yang tersedia di pasar. Kenaikan harga terjadi di akarnya karena adanya peningkatan permintaan di masyarakat. Apa yang harus dilakukan pemerintah supaya tidak terjadi kenaikan harga dan kelangkaan barang yang menjelang bulan Ramadan atau menjelang Lebaran? Menurut kelompok kami, upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi kenaikan harga menjelang bulan Ramadan dengan mengalami kenaikan harga pangan yang begitu memberatkan masyarakat, maka pemerintah daerah melakukan kegiatan gerakannya menjaga tingkat inflasi untuk tetap pada titik keseimbangan adalah tugas bersama yang harus dilakukan pemerintah pusat. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Saudara. Ada. Udah paham semua? Bisa memahami? Ternyata teman-teman kalian sudah bisa memahami dari diskusi yang disampaikan. Baiklah, kalau tidak ada, kami akan menutup. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, dari perhatikan dari hasil diskusi kalian berkelompok dapat menyimpulkan bahwa fenomena kenaikan harga pokok itu terjadi di bulan puasa, tingginya permintaan, rendahnya pemasukan. Terus, yang bertanggung jawab dalam mengatasi hal inflasi kebutuhan yaitu dinas pemerintah atau dinas perindustrian dan perdagangan. Sudah bisa dipahami? Kelompok yang
Dua. Dua, tiga. Kenapa? Pada saat ada pemaparan hasil diskusi, suaranya lantang, jelas, tegas, dan ada intonasinya. Jadi untuk kelompok tiga, untuk diskusi sudah selesai, silakan kembali ke posisi awal. Kembali ke posisi awal. Kembali ke posisi awal. Untuk mendalami materi pembelajaran kita hari ini, kalau tadi sudah menjawab soal kelompok yang berdiskusi, sekarang Pak ada lembar kerja evaluasi yang dikerjakan secara individu, berarti perorangan. Ya, kalau tadi per kelompok kita diskusi, tanya jawab antar kelompok, sekarang Pak ingin melihat sejauh mana kalian memahami materi yang Pak sampaikan. Ini Pak kasih lembar kerja per individu atau evaluasi mandiri. Bisa dikerjakan ya? Soal yang Pak buat sesuai materi yang Pak sampaikan, tidak melenceng dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kalau kalian bisa memperhatikan yang Pak jelaskan dari awal sampai akhir, mungkin dalam hitungan menit kalian sudah bisa menjawab. Soal ada 5. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Sudah? Apa kita jadikan pekerjaan rumah ini? Tugasnya? Tidak usah? Oke? Oke yuk. 1 menit lagi ngumpul. Ketua kelas tolong diambil. Yuk. Ketua kelas tolong ambil nomor jawabannya. Yuk, kumpul yuk. Lembar jawabannya diambil oleh ketua kelas. Sudah? Rahmat, boleh kumpul teman? Sudah? Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah sesuatu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itulah yang dimaksud dengan kebutuhan ekonomi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Yakin? Sudah bisa dipahami? Oke, baiklah. Untuk itu, untuk hari ini karena kita akhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan kita. Terus pada saat pulang nanti, kalau yang mau kendaraan, tolong jangan ngebut dan ngebut. Pak doakan sehat sampai di rumah.
rumah. Kalau kelas tolong dipimpin doanya. Mengakhiri ajaran pada siang hari ini, doa mulai. Berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, duduk. Yang boleh keluar dulu, yang cewek, yang cowok. Sebelah kanan. Yuk, yang cewek keluar dulu, yang cowok di belakang cewek. Utamakan wanita. Oke, hati-hati.